Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat, terutama untuk belajar pada hari ini. Oke, kali ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam dengan materi kelainan pada organ gerak manusia. Materi ini bisa kalian temukan di subtema 3, tema 1, kelas 5. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Setelah menonton video ini, harapannya kalian dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan alat berat pada manusia dengan tepat. Nah, kemudian agar tujuan tersebut bisa tercapai, ada beberapa materi yang harus kita pelajari dari video ini. Yang pertama yaitu kelainan pada organ gerak pasif, yang kedua kelainan pada organ gerak aktif, dan yang ketiga atau yang terakhir kita akan belajar cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Oke, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian menyaksikan proses pembuatan gerabah? Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Tangan perajin dengan cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah yang bernilai seni tinggi. Itu tandanya susunan tulang dan otot yang terdapat pada tangan dapat berfungsi dengan baik. Nah, pasti kalian masih ingat kan? Alat gerak pada manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Anggota tubuh kita yang termasuk dalam sistem gerak, diantaranya ada tangan, kaki, dapat melakukan gerakan karena adanya kerjasama antar tulang dan otot. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kelainan pada organ gerak pasif. Setiap gerakan dalam kegiatan yang kita lakukan harus dilakukan dengan benar. Tujuannya agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Tubuh kita, terutama organ gerak, pada waktu tertentu memerlukan waktu untuk istirahat. Nah, pernahkah kalian melihat seseorang yang tubuhnya bungkuk? Tubuh yang bungkuk bisa disebabkan organ gerak yang kurang istirahat. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh kebiasaan sikap duduk yang tidak tepat. Nah, bungkuk merupakan salah satu contoh kelainan tulang pada manusia. Selain bungkuk, ada beberapa macam jenis kelainan tulang lainnya. Nah, berikut ini macam-macam kelainan pada organ gerak aktif atau tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik karena naik kendaraan bermotor atau karena jatuh. Fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup dan fraktura yang terbuka. Kalau fraktura tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau bahkan otot kita. Kemudian yang kedua ada osteoporosis atau keropos tulang. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Biasanya, osteoporosis dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia atau di atas 50 tahun.
Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang dan biasanya diakibatkan karena kecelakaan. Kemudian yang ketiga, ada beberapa kelainan yang terjadi pada tulang belakang akibat kita salah posisi duduk. Yang pertama ada skoliosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping. Kemudian ada lordosis, yaitu kelainan tulang belakang yang bentuknya bengkok ke arah depan. Sedangkan yang ketiga yaitu kyphosis, yaitu kelainan tulang belakang yang bentuknya bengkok ke arah belakang. Jadi bagi kalian saat duduk, pastikan posisi duduk kalian harus tepat, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kelainan pada organ gerak aktif. Seperti halnya tulang, otot kita juga bisa mengalami kelainan atau gangguan, bahkan penyakit. Berikut ini macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit yang terjadi pada otot manusia. Yang pertama yaitu hipertrofi dan atrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang mana otot menjadi besar dan menjadi lebih kuat. Hipertrofi ini dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan. Misalnya saja bekerja dan berolahraga dengan berlebihan. Nah, sedangkan atrofi merupakan kebalikan dari hipertrofi. Atrofi adalah terjadinya penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Otot yang mengalami atrofi akan mengalami pengurangan ukuran sampai 25% dari ukuran semula. Kelainan otot ini disebabkan adanya penyakit poliomyelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher dan tetanus. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Leher menjadi sakit dan kaku apabila digerakkan. Sedangkan tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, bakteri ini masuk melalui luka yang terdapat pada tubuh. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Yang terakhir ada kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot biasanya terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat, sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Selain itu, kram juga dapat terjadi karena cuaca yang terlalu dingin. Oke, sekarang kita langsung ke materi yang terakhir, yaitu cara mencegah terjadinya kelainan. Teman-teman semuanya, kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan untuk menjaga organ gerak kita. Lebih baik kita jangan membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuan. Misalnya saja membawa beban yang terlalu berat. Membawa beban yang terlalu berat dapat membuat terkilir. Jika organ gerak kita mengalami gangguan, pastinya aktivitas kita pun akan terganggu. Nah, sistem gerak manusia bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan pada organ gerak manusia bisa karena kebiasaan yang salah atau
pola hidup yang salah, atau mungkin karena pembawaan sejak lahir. Sekarang, coba kita perhatikan cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak berikut ini. Cara mencegah kelainan pada organ gerak manusia, yang pertama, cara mencegah kelainan kaki X. Biasanya, kelainan kaki X merupakan kelainan bawaan sejak lahir. Nah, untuk menghindari kelainan kaki X, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Kemudian, cara mencegah kelainan artritis. Penyakit ini disebabkan terjadinya peradangan yang terjadi pada persendian. Cara pencegahannya dengan menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh. Nah, menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dilakukan dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Kemudian yang ketiga, cara mencegah kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya saja, dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Kemudian selanjutnya, cara mencegah osteoporosis. Osteoporosis adalah keadaan tulang yang menjadi keropos dan rapuh. Agar terhindar dari osteoporosis, sebaiknya kita mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium, dan tentunya melakukan olahraga secara teratur. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, cara mencegah kelainan rachitis. Rachitis adalah pelunakan dan pelemahan tulang karena tubuh kekurangan vitamin D. Cara mencegah rachitis yaitu dengan banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan. Serta tentunya kalian juga bisa berjemur di pagi hari. Bagaimana materi hari ini? Semoga kalian bisa lebih memahami materi tentang organ gerak pada manusia. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar atau DM melalui Instagram. Cukup sekian materi kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Sampai bertemu di video berikutnya.